Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah optimasi sistem ketenaga listrikan. Nama saya Ihsan Maulana dengan NIM 2302046000024. Pada studi kasus kali ini saya menganalisis aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel pada sistem tenaga listrik 3 bus dengan basis 1000 MVA. Baik. Studi kasus yang digunakan terdiri dari 3 bus. Ini metode Gauss-Seidel digunakan untuk mencari nilai tegangan pada setiap bus dengan cara iterasi, yaitu perhitungan berulang sampai hasilnya konvergen atau stabil. Konversi daya ke per unit. Langkah pertama adalah mengubah daya ke satuan per unit. Untuk bus 2, P2 sama dengan minus 200,3 per 100, hasilnya min 2,003 per unit. Q2 sama dengan min 78,1 per 100, hasilnya min 0,781 per unit. Untuk bus 3, P3 sama dengan min 95,7 per 100, hasilnya min 0,957 per unit. Q3 sama dengan min 32,1 per 100, hasilnya min 0,321 per unit. Selanjutnya konversi impedansi ke admitansi. Semua impedansi saluran dikonversi menjadi admitansi. Hal ini dilakukan karena dalam analisis aliran daya, perhitungan menggunakan admitansi untuk membentuk matriks Y-bus. Baik, selanjutnya matriks Y-bus. Untuk elemen diagonal yaitu YI, nilai adalah jumlah semua admitansi yang terhubung ke bus tersebut. Contohnya Y11 sama dengan Y12 ditambah Y13, hasilnya 12,396,3 min J59,9408. Y22 sama dengan 18,2192 min J41,9. Y33 sama dengan Y33 sama dengan 10,6155 min J61,8586. Untuk elemen off diagonal, elemen luar diagonal, YIJ adalah negatif dari admitansi antar bus. Contohnya Y12 sama dengan Y21 sama dengan min min 10 J20 Y13 sama dengan min 2,3963 plus J39,9408. Y23 sama dengan min 8,2192 plus J20 1,9
178. Sebelum iterasi dimulai, digunakan nilai untuk nilai awal atau flat start. Semua tegangan diasumsikan bernilai 1,0 dengan sudut 0 derajat. Masuk ke iterasi 1. Perhitungan dimulai dari bus 2. V2 iterasi 1 sama dengan 1 per Y2 dikali V2 dikurang JQ 2 per V2 iterasi 0 konjugat dikurang Y21 kali V1 ditambah Y23 kali V3 iterasi 0 tutup kurung. Hasilnya V2 iterasi 1 sama dengan 0,9865 plus Y 0,0324 per unit. Selanjutnya menghitung V3 menggunakan nilai terbaru. V3 iterasi 1 sama dengan 1 per V3 3 dikali buka kurung V3 dikurang JQ 3 per V3 iterasi 0 konjugat dikurang pengaruh bus lain tutup kurung. Hasilnya V3 iterasi 1 sama dengan 1,0151 min J 0,0298 per PU per unit. Lanjut ke iterasi 2 menggunakan nilai sebelumnya. V2 iterasi 2 sama dengan 0,9918 min J 0,0473 per unit. V3 iterasi 2 sama dengan 1,0176 min J 0,0344 per unit. Untuk iterasi ketiga, V2 iterasi 3 sama dengan 0,9927 min J 0,0490 per unit. V3 iterasi 3 sama dengan 0,0181 min J 0,0349 per unit. Lanjut ke iterasi keempat, V2 iterasi 4 sama dengan 0,9929 min J 0,049 per unit. V3 nya V3 iterasi 4 sama dengan 1,0181 min J 0,0349 per unit. Pada iterasi ini perubahan sudah sangat kecil sehingga dapat dianggap konvergen. Baik, lanjut ke rekapitulasi hasil iterasi. Hasil akhir dalam bentuk fasor. Di sini V2 sama dengan 0,9941 sudut min 2,83 derajat. V3 sama dengan 1,01877 sudut min 1,96 derajat. Masuk ke nomor 2, itu daya pada selek bus. Arus pada bus 1 dihitung dengan 1 sama dengan Y
1 sama dengan Y1 2 kali V1 dikurang V2 ditambah Y13 dikali V1 dikurangi V3. Hasil arus perhitungan selisih tegangan. Hasil arus I1 sama dengan 2,8995 min Y 1,2422. Lanjut ke daya kompleks. Daya kompleks bus 1 S1 sama dengan V1 kali I1 konjugat sama dengan S1 sama dengan 3,0155 plus Y 1,2919 per unit. Yang nomor 3 itu aliran daya dan rugi-rugi saluran. Pertama, arus tiap saluran itu I12 sama dengan Y12 per V1 min V1 min V2 sama dengan 10 min J20 0,047 plus Y0,0491 sama dengan 1,453 min J0,451. I21 sama dengan min I12 sama dengan min 1,453 tambah Y0,451. Y13 sama dengan Y13 V1 min V3 sama dengan 2,3963 min J39,9408 0,0219 tambah J0,0349 sama dengan 1,4465 min J0,7912. V2 min V3 sama dengan 0,9929 min 1,0181 plus J0,0491 plus 0,0349 sama dengan 0,0252 min J0,0142. I23 sama dengan Y23 V2 min V3 sama dengan 8,2192 min J2,9178 0,025 min Y0,142 sama dengan min 0,5183 plus Y0,4356. I32 sama dengan min I32 sama dengan 0,5183 min Y0,4356. Yang kedua, aliran daya kompleks, yaitu pada bagian ini dijelaskan aliran daya dan rugi-rugi pada saluran. Perhitungan ini menggunakan rumus daya kompleks, yaitu SIJ sama dengan VI dikali konjugat arus IJ
Daya kompleks terdiri dari dua bagian, yaitu daya aktif dalam satuan megawatt dan daya reaktif dalam satuan MVAR. Untuk mendapatkan arus saluran digunakan persamaan IJ SIJ sama dengan VI dikali IJ konjugat. Sebagai contoh, pada saluran dari bus 1 ke bus 2 diperoleh daya sebesar 151,11 MW dan 46,90 MVAR. Artinya daya aktif dan reaktif mengalir dari bus 1 menuju bus 2. Sedangkan pada arah sebaliknya yaitu dari bus 2 ke bus 1, nilai negatif yang menunjukkan bahwa arah aliran sebenarnya tetap dari bus 1 ke bus 2. Selisih daya antara kedua arah tersebut menunjukkan adanya rugi-rugi pada saluran. Contohnya, rugi daya aktif pada saluran 1 ke 2 adalah sekitar 4,62 MW. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa saluran mengalami rugi-rugi daya akibat impedansi, dan arah aliran daya dapat diketahui dari tanda positif atau negatif pada hasil perhitungan. Selanjutnya di sini ada penjelasan rugi-rugi daya saluran dihitung dari penjumlahan daya dua arah. Hasilnya menunjukkan bahwa saluran 2-3 memiliki rugi besar, sedangkan saluran 1 ke 3 paling kecil. Baik, kesimpulannya di sini adalah dari hasil analisa, saluran 2 ke 3 memiliki rugi daya aktif terbesar, yaitu 4,96 MW, sehingga saluran ini perlu mendapat perhatian lebih dalam pengoperasian sistem. Selain itu, tegangan pada bus 2 sedikit di bawah 1 per unit, namun masih dalam batas normal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.